Belasan korban ledakan petasan di Blitar masih menjalani perawatan medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Total ada 13 korban luka, satu diantaranya bayi berusia 4 bulan yang mengalami cedera kepala. Tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melakukan pemeriksaan kesehatan pada korban yang mengalami luka ringan. Kebanyakan warga mengeluhkan gangguan pernafasan akibat menghirup udara yang terkontaminasi bubuk mesiu. Salah satu korban adalah bayi berusia 4 bulan dirujuk ke rumah sakit untuk diobservasi karena mengalami cedera kepala ringan. Posko kesehatan juga didirikan untuk mengakomodasi keluhan kesehatan warga yang terdampak ledakan petasan. Luka-luka itu total 13, dari 13 ada 12 dewasa itu rawat jalan, artinya mereka setelah perawatan dulu pulang. Tapi ada satu bayi umur 4 bulan itu terpaksa harus rawat inap di rumah sakit Serengat untuk observasi ya, karena kebetulan si bayi ini mengalami cedera kepala. Walaupun kategori ringan, tapi kalau masih bayi itu perlu observasi lebih lanjut. Kami sudah siapkan posko kesehatan. Jadi sejak semalam begitu mendengar kabar, kami kirim ambulans dari Puskesmas, dari PSC maupun dari Rumah Sakit Serengat ke lokasi sini. Sementara warga desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok yang rumahnya rusak akibat ledakan bubuk petasan pada malam hari memilih tidur di teras. Hal ini dilakukan karena kondisi rumah yang rawan roboh dan membahayakan untuk ditempati. Warga juga khawatir harta bendanya hilang jika ditinggal. Total ada 25 rumah yang rusak akibat ledakan. Selain merusak rumah, 4 orang meninggal akibat ledakan petasan. Bagaimana upaya penanganan korban ledakan petasan di Blitar serta upaya pemerintah setempat mencegah kejadian serupa kembali terjadi? Kita akan tanyakan dengan jurnalis Kompas TV Winanto Soekarja. Winanto, selain ada 4 korban meninggal dunia, ledakan petasan juga membuat puluhan rumah warga rusak parah sehingga tidak bisa ditempati. Lalu apakah sudah ada informasi terbaru soal ganti rugi rumah warga yang rusak dari pemerintah setempat atau seperti apa? Ya, selamat siang Woro dan saudara. Hingga saat ini proses evakuasi bangunan yang rusak akibat ledakan bubuk mesiu atau bubuk petasan masih terus dilakukan oleh BPBD dan TNI beserta Polri seperti itu. Langkah ini dilakukan karena jumlah kerusakan rumah yang saat ini berada di desa Karangbendo berjumlah 33 rumah warga yang rusak akibat ledakan petasan. Sejauh ini dari pihak pemerintah Kabupaten Blitar masih melakukan proses assessment dan pendataan mengenai jumlah sementara untuk ganti rugi seperti itu. Pihak pemerintah Kabupaten Blitar masih akan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai dana atau bantuan yang akan diberikan kepada warga. Mengingat kondisi rumah yang rusak ini cukup parah seperti itu. Saat ini juga ada banyak warga yang masih mengeluhkan beberapa penyakit seperti itu, gangguan pernafasan, dan salah satunya ada bayi berusia 4 bulan yang mengalami cedera kepala. Seperti apa kondisinya saat ini? Dari mulai kemarin hingga saat ini total ada sekitar 23 dari data Dinas Kesehatan. 23 orang ini mengalami luka ringan seperti itu. Salah satunya adalah bayi berusia 4 bulan yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Serengat, Kabupaten Blitar. Kondisinya bayi yang berusia 4 bulan ini mengalami benturan di bagian kepala, meskipun menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, benturan yang terjadi tidak terlalu keras karena kondisinya ini memang bayi dan usianya masih 4 bulan, sehingga dampak terhadap kesehatan yang dirasakan oleh bayi cukup besar seperti itu. Lalu untuk warga yang saat ini juga mengalami keluhan seperti gangguan pernafasan, mereka juga dirawat di rumah sakit, Winanto? Untuk 22 orang yang mengalami luka ringan saat ini sudah diperbolehkan pulang ke posko maupun ke rumah saudara. Namun pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan secara rutin oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Seperti itu, Woro. Lalu ini kejadian yang begitu memilukan, ada 4 korban meninggal dunia karena ledakan di rumah yang memproduksi racikan petasan seperti itu. Apa yang kemudian dilakukan pemerintah setempat, pengawasan selanjutnya agar hal seperti ini tidak kembali terjadi? Iya, pagi tadi 4 korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara untuk proses penyelidikan, pihak kepolisian dari Polres Blitar Kota telah
memerintahkan jajarannya untuk melakukan operasi besar-besaran terkait produsen petasan yang ada di Kabupaten Blitar. Seperti itu, Woro. Winanto, terakhir saya mau tanyakan, ini berarti penyidikan dari pihak kepolisian selesai sampai di sini atau mungkin masih ada pencarian orang-orang yang bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam produksi rumahan di Blitar, Jawa Timur ini? Tadi ketika kita berbincang dengan Kapolres Blitar Kota, dirinya atau pihaknya menyebutkan bahwa proses penyidikan masih terus berjalan saat ini. Pihak kepolisian tengah menyelidiki dari mana asal-usul bubuk mesiu yang dibeli oleh 3 orang korban dan juga sebagai pelaku peracikan petasan ini. Nantinya polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dari mana barang ini didapat dan selanjutnya akan diproses secara hukum. Seperti itu, Wor. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Winanto Soekarja dari Blitar, Jawa Timur.